Halo kaum pemula, kaum recehan, reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini menjelang malam ya, gue bakal menginformasikan nih kepada kalian khususnya kaum pemula nih. Buat kalian juga yang memang belum yakin terhadap cryptocurrency karena mungkin berbenturan dengan hukum. Khususnya untuk hukum agama nih ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, di sini seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gua bahas. So, apapun resikonya gua tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek terlebih dahulu dari market sekarang. Dimana sekarang ini gue buka di exchange Binance. Dan untuk market sekarang ini mulai ijo-ijo ya. Bitcoin udah menyentuh ke harga 21.811 dolar. Bahkan di sini beberapa altcoin pun udah mulai ngebul banget nih, udah ijo-ijo nih. Kira-kira menurut pandangan kalian bagaimana nih dengan market sekarang yang kondisinya udah ijo-ijo seperti ini? Apakah ini sudah masuk ke fase bull run atau memang hanya fake bull aja nih? Wah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, jadi informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian adalah di sini ada salah satu pangeran dari Serbia dan dia pun mengatakan bahwa negara Arab manapun dapat mengadopsi Bitcoin bahkan itu lebih cepat dari yang kita kira. Wow, ini negara Arab Saudi ini ya. Kira-kira nih menurut kalian ketika memang Arab Saudi sudah mengadopsi atau melegalkan cryptocurrency di negaranya, kemungkinan ada nggak sih buat para umat-umat muslim gitu ya yang beragama muslim apabila ingin beribadah haji, ibadah umroh ketika memang cryptocurrency sudah dilegalkan di negara Timur Tengah, kita bisa enggak tuh kemungkinan untuk membayar ibadah umroh atau ibadah haji menggunakan Bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya. Cuman sebelum ke arah sana nih ya, intinya sekarang itu ada informasi bahwa negara Arab Saudi itu diperbolehkan ya untuk mengadopsi Bitcoin dan juga cryptocurrency. Dan ini cocok sekali buat kalian ya, buat kita semua nih khususnya untuk yang beragama muslim gitu ya, yang belum tahu nih bagaimana sih cryptocurrency secara hukum agamanya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke sumber informasinya. Dikutip oleh Findball.com, Pangeran Serbia mengatakan negara Arab manapun dapat mengadopsi Bitcoin lebih cepat dari yang kita kira. Nah, jadi di sini ada salah satu pangeran dari Serbia. Dia pun mengatakan ya, khususnya kepada negara Arab Saudi ya, kita bisa melihat ya bahwa negara Arab Saudi itu identik ya, itu lebih banyak yang beragama Muslim gitu ketimbang yang non Muslim. Tetapi di sini bagaimanapun ya, jadi dapat tuh untuk mengadopsi Bitcoin dan itu lebih cepat dari yang kita kira. Wow, ini luar biasa nih. Ketika pasar kripto tumbuh secara eksponensial di seluruh dunia, bersama dengan minat pada mata uang digital para pendukungnya yang lebih terkemuka mengungkapkan optimisme bahwa beberapa monarki Timur Tengah akan segera mengenali peluang yang ditawarkannya. Salah satu pendukung kripto yang terkenal ini adalah Filip Karađorđević, Hereditary Friends of Serbia dan Yugoslavia, yang menyarankan agar beberapa negara Timur Tengah seperti Yordania, Uni Emirat Arab, dan antara lainnya dapat segera mengadopsi Bitcoin seperti yang dia katakan di podcast Bitcoin Reserve pada tanggal 6 Juli. Wow, ini keren banget nih, luar biasa nih. Ini cocok buat kita semua nih yang memang masih ragu bagaimana sih secara hukumnya. Oke, di sini kita bahas terlebih dahulu nih ya. Di sini jadi ketika pasar kripto itu memang tumbuh secara eksponensial bahkan di seluruh dunia dan dengan minat pada mata uang digital atau khususnya cryptocurrency ya. Jadi di sini para pendukung yang lebih terkemuka itu banyak sekali yang mengungkapkan bahwa mereka sangat optimis sekali ya. Jadi beberapa monarki di Timur Tengah itu akan segera untuk mengenali peluang yang ditawarkannya. Mungkin secara tidak langsung di sini akan segera untuk mengadopsi cryptocurrency di negara Timur Tengah. Dan di sini ada 3 orang yang mendukung cryptocurrency dan itu sangat terkenal sekali ya. Yang pertama ada Filip Karađorđević, yang kedua ada Hereditary Friends of Serbia, dan yang terakhir ada Yugoslavia. Dan di situ dia pun menyarankan nih agar beberapa negara yang berada di Timur Tengah seperti Jordania, Emirat Arab atau mungkin Kuwait, Qatar dan beberapa negara-negara lainnya itu dapat sesegera mungkin untuk mengadopsi Bitcoin
seperti yang dia katakan di dalam podcast Bitcoin Reserve pada tanggal 6 Juli. Wow, jadi di sini ya, dari 3 orang nih, dia itu adalah pendukung cryptocurrency yang sangat terkenal sekali ya. Bahkan dia pun menginformasikan tuh kepada negara-negara yang berada di Timur Tengah untuk sesegera mungkin mengadopsi Bitcoin di dalam podcastnya pada tanggal 6 Juli kemarin. Menurutnya sebagian besar monarki kini menggunakan hukum syariah yang antara lain mensyaratkan sistem keuangan tertentu yang tidak mengenal konsep utang. Oleh karena itu, mereka mungkin terbuka untuk menerima tawaran Bitcoin sebagai uang yang sempurna sesuai dengan sistem ini. Nah, jadi di sini menurut para pendukung-pendukung cryptocurrency, salah satunya adalah ada Pangeran Serbia ya. Dia pun mengatakan nih, jadi menurut Pangeran Serbia itu bahwa cryptocurrency ini menggunakan hukum syariah dan itu mengisyaratkan bahwa sistem keuangan tertentu yang tidak mengenal konsep utang. Jadi cryptocurrency itu tidak ada utang piutang ya. Makanya di sini cryptocurrency menggunakan hukum syariah dan itu menurut Pangeran Serbia. Beda ya untuk utang piutang seperti perbankan, mohon maaf ya. Jadi perbankan itu ada sistem utang piutang, tetapi di cryptocurrency itu tidak ada utang piutang melainkan kita berinvestasi. Walaupun memang investasi itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama ada deposito gitu ya, ada properti, emas, saham, bahkan di sini cryptocurrency. Wajar-wajar saja dan itu sah-sah saja ya buat kita yang memang berinvestasi di aset kripto. Dan itu tidak haram ya, intinya seperti itu. Cryptocurrency itu tidak haram. Di negara Indonesia pun udah ada undang-undangnya. Sah-sah saja buat warga negara Indonesia yang berinvestasi di aset kripto, tetapi tidak diperbolehkan ketika memang kita ingin membayar sesuatu menggunakan aset-aset kripto. Karena mata uang yang sah di negara kita, khususnya di negara Indonesia itu adalah hanya satu-satunya, yaitu Indonesia rupiah. Atau kita hanya bisa membayar atau diperbolehkan membayar menggunakan IDR aja. Selain itu tidak disahkan untuk di negara Indonesia nih. Menurut bacaan mereka, menurut Quran, sebenarnya Bitcoin adalah uang sempurna mereka. Hanya masalah waktu sampai seseorang mengajukan itu kepada mereka atau mereka melemparkannya kepada diri mereka sendiri dan mereka bergabung. Mungkin Anda akan melihat monarki Arab atau negara Arab di sini atau di sana mengadopsi Bitcoin jauh lebih cepat dari yang Anda kira. Nah, bahkan di sini pun ya, menurut bacaan mereka, bahkan di dalam Al-Quran pun ya, menurut Al-Quran nih, sebenarnya Bitcoin itu adalah uang sempurna kita semua, yaitu secara tidak langsung lah seperti itu. Hanya saja masalah dengan waktu gitu. Jadi maksudnya waktu itu ya mungkin sampai sekarang masih banyak sekali orang-orang yang belum kenal apa sih itu kripto gitu ya. Jadi masih banyak orang-orang yang awam yang belum tahu dengan dunia-dunia kripto. Apa kita harus melihat dulu dari negara Arab Saudi gitu, negara-negara yang identik dengan warga negara yang beragama Muslim gitu untuk mengadopsi Bitcoin dulu supaya kita memang percaya gitu ya bahwasanya Bitcoin ini tidak haram. Kurang lebihnya seperti itulah ya apa yang gua tangkap dari artikel ini. Timur Tengah menunjukkan minat pada kripto. Seperti yang terjadi, beberapa negara yang disebutkan Pangeran Serbia sebelumnya telah menunjukkan minat pada kripto. Faktanya, data Chainalysis telah mengungkapkan bahwa Timur Tengah adalah salah satu pasar kripto dengan pertumbuhan tercepat di dunia, menyumbang 7% dari volume perdagangan di seluruh dunia. Wow, bahkan di sini nih untuk Timur Tengah dia telah menunjukkan minatnya pada cryptocurrency. Bahkan di sini seperti yang disebutkan oleh Pangeran Serbia di atas ya. Jadi dari Timur Tengah ini dia telah menunjukkan minat pada kripto. Bahkan data secara Chainalysis dia pun telah mengungkapkan nih untuk negara Timur Tengah adalah salah satu pasar kripto dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Wow, ini sangat-sangat tercatat sekali ya. Jadi negara Timur Tengah itu adalah pasar kripto yang pertumbuhannya paling cepat di dunia. Bahkan dia pun menyumbang 7% dari volume perdagangan di seluruh dunia. Wow, ini bukan hanya di negara Timur Tengah aja tetapi seluruh dunia loh ya. Ini seluruh dunia gitu tercatat di data Chainalysis. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian bahwasanya dari Pangeran Serbia mungkin saja gitu ya negara dari bagian Timur Tengah itu akan lebih cepat mengadopsi Bitcoin atau cryptocurrency lebih dari yang kita kira sebelumnya. Jadi jika kita hanya untuk berinvestasi itu sah-sah saja dan itu wajar.
Apalagi kita yang berada di negara Indonesia, secara undang-undang itu udah ada ya untuk cryptocurrency. Apabila warganya hanya berinvestasi di aset-aset kripto itu boleh-boleh aja. Dan itu sah-sah saja gitu. Tidak diperbolehkan itu jikalau kita gitu membayar sesuatu menggunakan kripto itu baru tidak boleh. Karena yang disahkan di negara kita untuk melakukan pembayaran itu hanya menggunakan Indonesia Rupiah atau IDR ya. Jadi hanya IDR aja yang diperbolehkan dan disahkan untuk melakukan pembayaran-pembayaran apapun ya tanpa terkecuali gitu. Jadi udah jelas ya buat semuanya, ya mungkin ini bisa menjadi gambaran kita semua nih yang memang belum yakin, belum tahu gitu. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.